Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan coba lanjutkan materi selanjutnya ya, mungkin ini materi yang terakhir. Lah, jadi semoga kalian akan memahami apa yang disampaikan kan gitu. Oke, ya, kita akan memasuki ke polinomial dari suatu rings. Ini yang terakhir untuk kalian. Jadi sebelumnya kalian sediakan kelas kosong untuk menghitung juga. Habis itu hindari posisi rebahan agar lebih memahami. Oke, gitu aja. Langsung aja berkonsentrasi dan pahami dengan baik. Oke, kita mulai. Oke ya, kita mulai. Yang ini intro aja nih. Jadi bisa kalian baca sendiri nanti. Oke, kita masuk ke definisi dari ring polinomial dari suatu ring R gitu ya. Jadi R-nya itu himpunan dari ringnya itu. Bagaimana ring polinomialnya kan gitu kan? R-nya adalah suatu komutatif ring. Ingat, R-nya ya komutatif ring. Terus maka di sini himpunan dari suatu kayak gini bentuknya. Rx sama dengan ini. An x pangkat n, an min 1, x pangkat n min 1 dan seterusnya dengan ai-nya elemen R dan n-nya adalah bilangan non negatif, berarti 0 boleh ya. Non negatif loh ya. Yang berarti kan negatif yang nggak boleh. 0 boleh kan berarti. Yang negatif nggak boleh, yang 0 boleh dan lebih dari 0 apalagi kan non negatif. Terus ai-nya elemen R. Dikatakan suatu ring polinomial dari suatu x gitu misal. Nah, di sini kan ada yang beberapa yang nggak jelas. Yang nggak jelas yaitu x-nya itu apa kan gitu. Nah, x-nya ini sembarang kan, nggak tahu apaan gitu. Jadi bisa jadi x-nya juga himpunan bagian dari x-nya juga elemen dari R juga boleh, bisa. Cuman nggak mesti, nggak mesti x-nya juga elemen dari R, nggak mesti juga. Yang ada jaminan yaitu ai-nya itu yaitu elemen dari ring itu sendiri. Dan n-nya adalah integer. Ingat, kalau n-nya integer berarti ya 1, 2, integer mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai n ya, sampai n. Nah, berarti ai-nya kan elemen R, x-nya nggak tahu kita. Elemen apa? Bisa jadi elemen dari ring yang lain gitu kan. Nggak tahu. Makanya disebut ring polinomial itu, soalnya x pangkat n-nya ini kita belum tentu nggak tahu loh ya. Kita tahu tapi x-nya itu apa? Kita ini maksudnya kok gini loh. X-nya itu apa? Kita siapa yang jelasin nih? Jadi gampang gini. X-nya itu kita tahu tapi nggak tentu gitu loh. Sebentar. Cek suara. Halo. Oke ya. Jadi X-nya itu kita tahu tapi nggak tentu. Jadi makanya itu ditulis bebas banget gitu loh. Kalau misalkan kita di polinomial biasa itu kan biasanya 4x kuadrat dikurangi 5x misal gitu. Misal ada fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min 5x. Nah di situ kan 4-nya juga real, bilangan real kan biasanya. Terus 5-nya juga real, terus x-nya kan juga elemen dari bilangan real kan. Nah kita akan tahu. Nah di sini masalahnya x-nya kita nggak tahu gitu. X-nya elemen dari apa nggak tahu. Makanya kalau misalkan ada an x pangkat n ini jangan dibalik. An x pangkat n ini jangan dibalik. Misal x pangkat n dikalikan an, jangan. Kita nggak tahu, kita komutatif. Yang komutatif itu R-nya, ringnya iki. Lah yang komutatif kan berarti misal A0 dikali A1 sama dengan A1 dikali A0 gitu. Tapi kalau misalkan AN dikalikan X pangkat N, terus kamu tiba-tiba balik X pangkat N dikalikan AN, ya nggak bisa. Ini nggak mesti apa namanya, nggak mesti komutatif kalau yang berhubungan sama iki. Makanya ditulis kayak gini ya, jangan dibalik-balik ya. Jadi X pangkat N dikali AN jangan. Oke ya, kalau misalkan ada dua elemen ini, nah ini dari suatu Rx, ingat ya, bedakan antara polinomial sama fungsinya. Nah kalau ini fungsinya, kalau ini fungsinya dari polinomial itu gitu. Sebentar. Oke ya, jadi kalau kayak gini, yang perlu diingat yaitu adalah bedakan antara kalau ini fungsinya, fungsi dalam suatu polinomial Rx iki. Jadi jangan sampai bingung ya. Terus iki bukan Rx-nya, bukan.
Loh, Rx nya kan himpunan dari ini sih, kan gitu. Habis itu berarti apa? Berarti kan banyak banget dari himpunan-himpunan Rx kan iki sih, himpunan dari ini semua. Berarti kan banyak banget bentuk-bentuk yang kayak gini sih. Berarti ini namanya fungsinya dari Rx itu. Jadi jangan bingung membedakan antara polinomialnya sama fungsinya, jangan. Oke ya. Kalau misalkan Rx itu dari suatu dua elemen ini sama, maka AI sama dan BI. Jadi untuk setiap AN-nya ini sama semua. Jadi ini sama semua. Kalau misalkan dua fungsi ini sama, dua elemen dari Rx ini sama, pokok AI-nya harus sama semua. Lah, terus di sini didefinisikan sebagai AI sama dengan 0 ketika I-nya lebih besar N. Dalam artian gini, ini kan deretnya kan cuma sampai AN sih. Itu berarti kalau misalkan ada tambah misalnya di sebelah kiri sini AN plus 1 X pangkat N plus 1. Lah itu AN plus 1 nya 0. Karena deretnya cuma sampai N gitu. Contoh misal X kuadrat ditambahkan 3X kurangi 1 misal gitu. Nah itu kan cuma X sampai X kuadrat saja kan. Lah X pangkat 3 nih apa? Nah X pangkat 3 nih itu punya koefisien 0. Jadi gampang kan bisa dituliskan gini, 0x pangkat 3 ditambahkan x kuadrat ditambahkan 3x min 1 misal gitu. Itu kan sama dengan apa? Kalau misalkan kalian tulis ini 0x pangkat 3 tambahkan x kuadrat ditambahkan 3x kurangi 1, itu kan sama dengan x kuadrat tambahkan 3x min 1. Karena koefisien di x pangkat 3 itu 0 gitu. Jadi ya segitulah. Jadi jangan bingung ya. Pertama, jangan bingung antara polinomial sama fungsinya iki fungsinya, polinomial itu sing iki polinomialnya kayak himpunan ngono. Oke ya. Terus habis itu jangan bingung untuk di deret n plus 1, karena di deret n plus 1 nya n plus 1 nya kayak gini iki, untuk i nya lebih besar n iku nilainya 0. Jadi jangan bingung. Oke lah, gitu aja. Nah terus sekarang kita masuk ke penjumlahan terhadap di dalam himpunan-himpunan Rx gitu, penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau misalkan kita punya fx dan gx itu suatu himpunan dalam Rx itu, belong to Rx kan. Berarti kan fx itu sama gx nya elemen dari Rx mu itu kan ini. Nah, maka fx sama gx itu adalah, kalau misalkan ini pangkatnya sama ya, kalau misalkan pangkatnya sama. Kalau misalkan pangkatnya sama, ini tinggal jumlah aja yang di dalam pangkat-pangkat sama itu. Ingat x-nya kita nggak tahu dia apa lo ya. Kita tahu dia gini loh. Itu kita ya apa ya? Ya wes anggap aja kita nggak tahu itu dia apa gitu loh. Dia masuk ke dalam himpunan apa. Tapi kita bisa tentukan dia itu apa, meskipun itu dia nggak tentu. Semoga kalian paham ya. Jadi kayak misal fx sama dengan 4x kuadrat gitu. Lah x-nya kan sembarang gitu, nggak tahu apa kan gitu. Tapi kalian bisa tentukan apa itu x-nya kan gitu. Meskipun kita nggak tahu sebenarnya dia apa. Nah, maksudnya x-nya itu variabel bebas gitu loh kan. Bebas banget. Kita nggak bisa melulu tentukan berapa nilainya, tapi kita bebas menentukan nilainya berapa kan gitu. Oke lah gitu. Terus untuk penjumlahannya kayak gini definisinya: AS plus BS X pangkat S, AS min 1 BS pangkat min 1, untuk X nya sama pangkat X N S min 1. Di sini N sama M nya maksimumnya adalah nilainya S. Di situ maksudnya. Terus fx gx nya itu ini. Kalau fx gx nya ini paling gampang, kalian menggunakan cara-cara SCTV seperti yang pernah diajarkan di ring bilangan real. Bilangan real itu termasuk ring ring terhadap penjumlahan dan ring bilangan real itu grup terhadap penjumlahan dan dia juga grup terhadap perkalian gitu. Bilangan real, apalagi dia apa ya, integral domain kan ya kan gitu. Ini contoh ini, kayak misal lagi ya, kalau misalkan ada fx di Rx gitu dan gx nya gitu ya. Ingat ringnya itu sing kira 2 terus x kuadrat. Di sini ada ring 1 biasa nih di x kuadrat ini. Ini kan berarti x pangkat dari sini kan cuman x pangkat 3 sih, cuman x pangkat 3. Berarti kan a pangkat terus x pangkat 4 terus x pangkat 5 kan nggak ada.
di situ kan. Di sini kan nggak ada x pangkat 4 sama x pangkat 5. Kenapa? Soalnya A5-nya 0, A4-nya 0 gitu. Terus A3-nya 2, A2-nya sing iki kan berarti. A2-nya kan yang di depan sini. Di depan situ kan. Itu sama dan 1, A1-nya itu 2, terus A0-nya 2. A0-nya sing iki. Nah, gitu. Terus GX-nya 2x kuadrat kan. Berarti kan dia cuman x pangkat 2. X pangkat 3-nya apa? Nggak tahu. Kan gitu. X pangkat 3-nya maksudnya kan nggak ada di situ, bukan nggak tahu. Nggak ada. Kenapa? Soalnya apa? B pangkat 5-nya 0. Iki di sini B ya, kita pakai B ya. Terus iki berarti 2 1 0 kan, berarti kan iki 2. Berarti B2-nya 2, B1-nya 2. B2. Berarti kan iki 2 ya. B2-nya 2, B1-nya sing iki 2, B0-nya 1. B3, B4, B5 0 semua. Makanya di sini nggak ada x pangkat 3 di situ. Iki di dalam Z3X loh ya. Berarti 2 di sini terus 1 iki. Dalam artian A5, A4, A3, B5, B4, B3 iki adalah elemen dari Z3. Dengan X-nya kita nggak tahu dia dari ring apa, kita nggak tahu. Itu bebas banget kita tentukan. Oke ya. Fx ditambah Gx dinyatakan ya berarti ya segini. Kan yang pangkat 5-nya kan 0 semua. Nah di sini kan cuma ada B2 kan. Nah di sini ada A pangkat 3. Makanya di sini 2 tambah 0 X pangkat 3. Soalnya apa? B3 ini 0. Nah di situ. Nah ini kan paling gampang kalau misalkan kalian menjumlahkan dengan tidak menggunakan rumus-rumusannya kayak gini ya. Ini lah mumet banget sih. Terus orat-oratannya make. Apalagi perkalian Fx Gx. Nah ini kan banyak banget ini. Nanti kita bisa ke perhitungan. Tak usahakan menunjukkan hitungan sing lumayan enak dan nggak pakai ngafalkan rumus yang kayak gini. Aduh, aku dulu jujur aja aku juga mumet banget lihatnya. Soalnya orat-oratannya banyak, makanya males banget, lihat aja males gitu kan. Oke lah seperti itu. Terus nanti bisa kita masuk ke perhitungan. Ini perkalian, ini kayak perkalian di kayak yang cara-cara kita mengalihkan dua fungsi bilangan real itu sama. Cuman yang perlu diingat, jangan balik antara x pangkat 3 sing iki rek. Jadi ojo diwalik. Misal x pangkat 3 dikalikan 2 tambah 0, jangan. Kita nggak tahu dua tempat iki komutatif atau enggak. Yang pasti komutatif adalah Z3 nih. Yang pasti komutatif Z3 nih. Kan definisinya kan komutatif. Tapi untuk x kuadrat sama 2 plus 1 iki jangan dibalik. Jangan. Soalnya kita nggak tahu x kuadratnya apa. Kecuali kalau x kuadrat, x-nya itu bilangan real, it's okay kamu balik, nggak masalah. Tapi kalau misalkan dia yang himpunan di mana dia nggak bisa dibalik, nggak bisa. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan sing iki 1 plus 2 kan di dalam Z3. Terus habis itu x kuadratnya kita nggak taw hubungan apa kan gitu. Jadi 1 plus 2 terus dikalikan x ya nggak ada hasilnya gitu loh, karena kita nggak tahu x-nya itu di himpunan mana. Kecuali kalau real dikali real nggak masalah, kalau real dikali bulat nggak masalah. Soalnya himpunan bilangan bulat itu masuk di dalam himpunan bilangan real. Jadi bilangan z kan nggak sih, kecuali z modulo loh ya, nggak tahu. Himpunan z biasa loh ya, z itu kan subset dari bilangan real kan gitu. Jangan z modulo, jangan, beda lagi. Nah kelihatan 1 ditambah 2 dulu kan, terus dimutkan 3, makanya di sini hasilnya 0 kan. Nah kan gitu. 0 kalikan x kuadrat pasti di situ 0 aja langsung. Kelamaan. Di sini x-nya kita nggak tahu ya. X-nya apaan kita nggak tahu loh ya. Mana ya keterangannya? Jadi di sini ku x-nya defining a polynomial as an infinite sequence gitu. Jadi x-nya itu merepresentasikan suatu variabel ya. Cuman ya gitu, variabel ya, maksudnya ke variabel. Oke ya, bisa dipahami ya, ya. Jadi yang namanya variabel ya jelas bebas gitu. Maksudnya ya kita ngomongkan variabel bebas saja sih. Ya maksudnya x-nya itu bisa jadi di dalam R-nya itu sendiri gitu loh. Bisa jadi nangkono, tapi bisa jadi juga enggak gitu loh. Jadi ini ngarani apa ya? Kita
di dalam polinomial ini didefinisikan suatu himpunan iki ya. Terus misal ada fungsi kayak gini. Maksudnya gini, jadi X-nya itu kita nanti bebas menentukan apa. Jadi kita bukan nggak tahu ya, sebenarnya kita juga nggak tahu sih, tahu atau nggak tahu sih hampir sama kalau posisinya kayak gini. Jadi X-nya itu sebenarnya kita tahu, dimana itu terserah, itu bisa jadi X-nya itu himpunan di dalam ring itu sendiri di kayak gini ki, atau bisa jadi enggak gitu loh. Dalam artian kalau misalkan kita nggak tahu, maksudnya itu kita nggak bebas menentukan nih, meskipun kita juga bisa menentukan nih gitu loh, X-nya di dalam mana gitu. Jadi ya nah seperti itulah. Semoga kalian memahami. Jadi X-nya itu bebas banget, meskipun kita bisa menentukan, tapi nggak melulu sesuai dengan apa yang kita tentukan gitu loh. Bisa jadi X-nya itu juga di dalam Z3 juga bisa, ataupun di luar Z3 juga nggak masalah gitu loh. Gitu, seperti itu masalahnya. Oke, untuk fx kali gx-nya ini gini, untuk perkalian kok gini mungkin agak mumet, soalnya kita langsung menggunakan definisi yang ini. Paling gampang kita menggunakan SCTV kayak biasa. Cuman kalian perlu hati-hati, soalnya di ring kayak ya, ini kan dalam polinomial ring. Di ring yang berlaku itu sifat distributif. Nah, distributifmu hati-hati. Ingat, jangan sampai dibalik loh ya. Misal gx dikalikan fx, ini boleh kalau gx dikali fx, tapi aja sampai dibalik. X pangkat 5 dikalikan, jadi ik sama x pangkat 5 jangan sampai dibalik. Jangan ya. Soalnya sesuaikan aja sama definisinya. Kecuali kalau misalkan x-nya sudah kita definisikan nilainya berapa dan di himpunan mana, itu bisa kita bisa tentukan bisa dibalik atau enggak gitu. Nah, jadi jangan dibalik ya. Kecuali di sini 0 kali 1 lah, kebetulan kan 0 kali 1 juga 1 kali 0 sama. Soalnya apa? 0 di sini juga himpunan dari Z3 dan satunya juga himpunan dari Z3 iki. Jadi dibalik nggak masalah kan, dia komutatif. Ini paling gampang pakai di sifat distributif nanti. Ya wis kayak apa jenenge? Mengerjakannya perlu hati-hati loh kayak ya, bukan kayak SCTV biasa nih, tapi perlu lebih banyak rata-ratanya ya, mirip kayak gini, cuman lebih dikurangi, lebih dikit gitu aja daripada ini. Kalau kayak gini kan aku sendiri lihatnya kan nggak enak banget itu. Nah, terus kalau misalkan ada fx ini dari suatu polinomial ring Rx gitu kan, untuk an tidak sama dengan 0 di situ ya. Sebentar. Oke ya. Jadi fx di sini dikatakan memiliki derajat n. Lah, an-nya dari an -1 a1 a0 di sini itu dikatakan sebagai leading coefficient of fx gitu. Jadi di depan, selalu di depan. Di depan situ. Ingat jangan dibalik loh ya. Belum tentu, maksudnya kalau kondisinya x-nya tahu, kita mungkin bisa balik, tapi masalah x-nya kita nggak tahu ya. Bisa jadi x-nya itu r sendiri, elemen dari r loh ya, r ringnya ini. Di dalam sini juga nggak masalah x-nya. Di luar situ pun juga nggak masalah kan gitu, kan namanya variabel dia. Senangkepku sih di pelajaran ini kayak gitu. Oke ya, terus habis itu, nah terus di sini leading coefficient-nya an-nya adalah jika leading coefficient-nya adalah multiplicative identity element of R gitu. Jadi an-nya an-1 a1 a0 nya adalah leading coefficient kan. Terus dia multiplicative identity element, berarti apa? Multiplicative identity element itu maksudnya gini. Misal an-nya adalah di sini kan an-nya leading. Kalau misalkan dia multiplicative identity element, berarti gini, ada suatu elemen satuan, satu identity gitu, identity element, misal 1 gitu ya, berarti an kali 1 sama dengan 1 kali an sama dengan an. Itu maksudnya multiplicative identity element of R. Maksudnya dapat dikalikan dengan elemen identitas gitu loh. Maka kalau misalkan leading coefficient-nya ini multiplicative identity element of R gitu, maka dikatakan bahwa fx-nya adalah monic polinomial. Terus habis itu kalau misalkan polinomial fx dikatakan sama dengan 0 gitu, maka dia tidak memiliki derajat, tidak berderajat gitu. Terus polinomial dari suatu fx dengan bentuk fx sama dengan a0 ini disebut sebagai polinomial konstan. Nah, ini sering banget menuliskan degree fx gitu.
sama dengan n untuk mengindikasikan bahwa fx-nya memiliki derajat n gitu. Lah seperti itu kak penjelasannya. Oke ya, untuk jadi leading coefficient-nya iki derajat f-nya lihat aja yang paling besar n-nya. Terus habis itu kalau misalkan leading coefficient-nya itu bisa dikalikan dengan 1, maksudnya multiplikatif by 1 gitu. Multiplikatif identity an kali 1 sama dengan 1 kali an sama dengan an, maka fx-nya dikatakan monic polinomial gitu. Kalau misalkan fx-nya itu sama dengan 0 maka tidak memiliki derajat. Terus habis itu kalau misalkan fx-nya sama dengan a0, ingat a0 berarti bukan 0 di situ, maka dia disebut sebagai konstan, polinomial konstan. Kalau misalkan degree fx-nya sama dengan n, ini penulisan sebagai bahwa derajat dari fx adalah sama dengan n gitu. Lah seperti itu. Jadi untuk teorema yang pertama ya, mungkin kita bisa masuk ke hitungan sebentar lagi. Yang pertama yaitu jika D-nya adalah integral domain, maka dx-nya juga suatu integral domain. Berarti D-nya itu an-nya, an-1, a1, a0, ini kan elemen dari D. Lah, iki semua adalah f elemen dari dx itu. Iki semua elemen dari dx, dan an-1, a1, a0 adalah elemen dari D di situ. Kalau misalkan iki elemen dari dx lah ya. Nah, jika D-nya adalah integral domain, maka dx-nya adalah integral domain juga tuh. Untuk pembuktiannya ini nanti bisa kita masuk ke hitungan. Terus definisi dari barisan division algorithm. Jadi algoritma pembagian. Jika f adalah suatu field atau lapangan dan diberikan fx sama dengan gx, elemen dari polinomial f besar x gitu, dengan gx-nya tidak sama dengan 0, maka terdapat polinomial unik, polinomial tunggal rx dan qx ini, qx dan rx pada fx besar, f besar x, sedemikian hingga fx dapat dinyatakan sebagai gx kalikan qx tambahkan rx gitu. Dan berlaku Rx sama dengan 0 atau degree-nya Rx, derajatnya Rx itu kurang dari derajatnya Gx. Jadi kalau misalkan ada bentuk gini dengan Gx-nya tidak sama dengan 0, maka terdapat IK pada Fx, demikian dapat dituliskan IK. Dan juga berlaku Rx sama dengan 0 atau derajatnya Rx kurang dari derajatnya Gx gitu. Mungkin kita bisa kembali ke hitungan ya nanti. Hitungan aja ini. Oke lah, terus kita jalan-jalan dulu. Ini sebagai contoh aja ya, nanti bisa dicontohkan di hitungan. Kita jalan-jalan dulu. Tinggal 1, 2, 3, terus 4, 5, 6. Tinggal 6. Oke lah, gitu kita bisa masuk ke hitungan. Oke ya, kita masuk itu hitungan. Oke ya, kita masuk ke contoh ya. Misal kita ambil apa ya nak ya, Z4 aja ya, ring Z4 gini ya, Z4 gini ya, X gitu, ring polinomial Z4 di mana iki an x pangkat n tambahkan an min 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya sampai a0 kan gini, di mana an nya itu elemen dari Z4 gitu kan. Terus n-nya sama dengan 0, 1, 2 sampai dan seterusnya. Misal yang pertama kita ambil fx ini. Fx kita ambil sama dengan berapa? 0, 1, 2, 3, 4 berarti x pangkat 5. Lah, ini kan Z4 tapi x-nya pangkat 5. It's okay, nggak masalah. Itu ya. Yang penting apa namanya? Iki nih apa jenenge? Variabel koefisiennya harus di dalam Z4 gitu. Jadi misal ditambah gitu ya, 6x pangkat 4. Lah ini jangan. Ini kan nggak ada di Z4 kan. Ada ini kan 2 kan gitu. Misal 3x pangkat 4 kan gitu. Terus berapa lagi? Minus jangan, kalau minus sih.
kan anggotanya cuman 0, 1, 2, 3 kan gitu aja kan. Gitu kan. Z4 kan anggotanya cuman itu aja. Jadi ya jangan di luar itu gitu loh. Ngarang angka. Tambahkan 2x pangkat 3, tambahkan x kuadrat, tambahkan x plus 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 aja. Terus gx-nya misal x pangkat 6 kebesaran ya. Enaknya berapa ya? 2x pangkat 3 misal gitu ya. Terus habis itu 3x kuadrat, enggak lah urut gini aja, 2x pangkat 4 plus 3x plus 1 misal gitu. Nah di F nya gini, di F nya kan kamu punya di fx ya, di fx nya kan kamu punya A5 nya kan 1, A4 nya 3, A berapa lagi, A3 nya kan 2, A2 nya 1, A1 nya 1, A0 nya 3 kan. Terus gx nya kan berarti kan dari A5 samakan, meskipun di sini cuma ada x pangkat 4, berarti kan A5 nya sama dengan 0 kan, berarti oke, berlawan sama dengan ya. A4 sama dengan 2, terus A3, A2, A1, A0. A3 nya berarti 0, A2 nya juga 0, A1 nya 3 baru 3 iki, terus habis itu A0 nya 1 kan gitu. Jadi kan yang masing-masing bakalan nanti dijumlah kan gitu kan ya kan. Nah berarti kan nanti fx ditambahkan gx ini kan langsung aja sama dengan 1 tambah 0 berarti kan 1, berarti kan x pangkat 5, terus tambahkan dengan 3 tambah 2 5x pangkat 4 kan gitu. Nah ini kan nggak mungkin 5x pangkat 4 kan, berarti kan harus dimut kan, mut 4 kan ini, berarti kan x pangkat 4 aja sini kan, berarti kan x pangkat 4 kan gitu. Terus yang ini 3 tambah 2 kan 3, ngerti kan, 2 tambah 3 kan, 2 tambah 0 berarti kan 2x pangkat 3, terus 1 tambah 0 berarti x kuadrat, tambah 1 ditambah 3 4 kan, berarti kan 4x kuadrat, 4x kan gitu, 4 kan harus dimut 4, berarti kan 0x pangkat 4, 0 kalikan x pangkat 4 kan gitu, tambahkan ini 4 kan, 4 dimutkan 4 lagi, 0 lagi kan. Nah berarti kan ini hasilnya x pangkat 5 tambahkan x pangkat 4 tambahkan 2x pangkat 3 tambah x kuadrat. Nah hasilnya kan gini. Ingat setiap habis dijumlah harus dimutkan 4 gitu. Nah tapi kalau kayak gini kan urut-urutan itu wakil. Cuman juga apa sih kalau misalkan mau mengerjakan kayak gitu nggak masalah. Kalau aku ya cara mengerjakannya biasanya gini aja aku. Fx itu, fx tambah gx itu kan. Di sini nggak ada, berarti kan sama dengan yang sebelah kiri. Sebentar. Nah di sebelah sini kan cuman x pangkat 4, nggak ada x pangkat 5 kan, berarti kan dia sendirian kok. Berarti kan langsung aja x pangkat 1 ditambah 0 kan, berarti kan 1 tambah 0 kan berarti x pangkat 5 gitu aja kan. 1 tambah 0 kan 1, tambahkan lagi kan 3 tambah 2 di situ kan. Berarti kan di sini kan ini kan pangkat maksimal yaitu x pangkat 5, pangkat minimal kan ini. Berarti kan x pangkat 0 kan nanti kan gitu. Atau x pangkat 0 kan 1. Pangkat minimalnya kan ini. Kan gitu. Yang paling minimal. Sekarang kan 3 tambah 2. 3 tambah 2 kan berarti. Jadi gampangnya ini, yang punya pangkat yang sama, koefisiennya jumlahkan, gampang ngono. Kalau pangkatnya beda ya jadi jumlahkan. Kalau misalkan nggak ada pangkat yang sama berarti satunya 0 gitu loh. Oke, semoga pahami ya. Sekarang ini kan x pangkat 5 kan nggak ada temennya. Di gx nya kan nggak ada temennya. Berarti kan kok 1 tambah 0 gitu kan. X pangkat 5 kan gitu. Tambahkan lagi. Habis itu 3 tambah 2 kan. 3 tambah 2 x pangkat 4 kan gitu kan. Tambahkan. Terus x pangkat 3. Di gx nya kan nggak ada temennya. X pangkat 3.
Nah berarti kan sini X pangkat 3. Di GX nya kan gak ada temen nih, cuman di Fx saja, berarti kan 2 tambah 0. Terus tambahkan lagi X kuadrat. X kuadrat kan cuma ada di Fx, di GX kan gak ada, berarti kan cuman apa 1 tambah 0 kan, X kuadrat. Terus cuman X saja, di sini X ya, ditambah berarti kan 1 tambah 3, berarti kan 1 tambah 3 kan gitu, tambahkan dengan 3 tambah 1 kan gitu. Nah sama dengan 1 tambah 0 1 kan, 1 kali X pangkat 5 tetap ditulis X pangkat 5, berarti kan 5X pangkat 4, berarti kan mod 4 ya, 5 kali mod 4 kan 1 X pangkat 4 kan berarti X pangkat 4. Ingat tidak, ini bukan bilangan real loh ya, bukan loh. Di sini 1X pangkat 4 itu di bukunya bisa didefinisikan sebagai X pangkat 4, bukan dikali loh ini, nggak bisa loh ya, soalnya X nya kita nggak tahu, cuman bisa dituliskan kayak gitu kan, gitu aja dia bicaranya kan gitu. Terus yang X pangkat 3 di sini 2X pangkat 3, terus tambahkan iki 1X pangkat 2 sing iki 4X kan, 4 mod 4 kan berarti 0X kan, lah 0X ini kan, terus ini 4 lagi kan, 4 mod 4 0 lagi 0 gitu kan, berarti kan tinggal X pangkat 5 tambahkan X pangkat 4 tambahkan 2X pangkat 3 tambah X kuadrat, kan bisa ditulis X kuadrat. Ini kalau untuk Fx GX nya. Kalau aku sih lebih gampang untuk pakai cara ini sih sebenarnya. Tapi harus jelas loh ya caramu nanti. Terus lagi kalau misalkan Fx kali GX aku mesti gitu, mesti nggak enak banget aku nulis ya. Nanti kan iki dikali sebanyak ini kan gitu. Lah aku biasanya gini, cara pertama yang tak kalikan yaitu aku cari perkalian yang mana aja yang bisa menghasilkan X pangkat 5. Jadi aku biasanya gini dulu, aku mesti menjajar gini dulu, X pangkat 5 gitu. Lah di dalam sini berapa gitu kan. Nah sekarang yang apa namanya yang bisa memungkinkan agar menghasilkan X pangkat 5 yaitu X pangkat berapa yang dikalikan kan gitu. Nah di sini kan misal kayak gini, ini kan kalau misalkan dijajar kan gini, X pangkat 5 tambahkan 3X pangkat 4 tambahkan 2X pangkat 3 tambahkan X kuadrat tambah X tambah 3. Wih ini wah kira saya ojo agak sih untuk perkalian terlalu banyak ini kok. Ini untuk penjumlahan aja ya. Terus yang perkalian gini, misal aku punya fungsinya X pangkat 3 plus 2X plus 1 gitu di Z4 ya. Terus habis itu X kuadrat terus plus 3X misal gitu. Berarti kan Fx dikali Gx kan gampangnya gini, Fx dikali Gx. Ingat gak sifat distributif? Oh enggak banyak-banyak gak? Rata-ratanya wae. Nah, berarti kan ini X kuadrat tambah 3X. Nah, sifat distributif itu iki masuk ke dalam sana. Berarti sebenarnya cara ngitungnya ini kan. Kalau misalkan kita pakai definisinya ring ya. Berarti kan kita gini, X pangkat 3 tambahkan 2X plus 1 gitu kan, dikalikan dengan X kuadrat kan ini, ditambahkan dengan X pangkat 3 tambah 2X plus 1 kalikan dikurung gini 3X. Nah ini kan sifat distributif kan, ya enggak? Nah setelah itu kan namanya sifat distributif, terus dia kan komutatif juga, ini kan juga masuk satu ke dalam kan gitu. Lah setelah aku biasanya melakukan kayak gini karena aku juga lumayan males gitu kan, kalau misalkan pakai cara yang di buku kan jujur aku juga lumayan males, aku cari di mana dia yang menghasilkan pangkat yang sama. Contoh sini sama iki X pangkat 6 jelas kan gitu. X pangkat 6 ya. Lah terus nggak ada lagi kan yang X pangkat 6, sebelah sini kan nggak ada, ya udah berarti dia X pangkat 6 nya sendirian gitu. Terus tambahkan lagi, terus setelah itu kan di sini ada X pangkat 3, terus ada lagi nggak di sini X pangkat 3, sebelah sini X pangkat 3 ada, sebelah sini X pangkat 3, sebelah sini X pangkat 3 ada, cuman ada yang lebih besar lagi kan pangkatnya, yaitu X pangkat 4. Berarti jangan X pangkat 3 dulu, tapi X pangkat 4 dahulu kan. Berarti sebelah sini, berarti kan 3 dikalikan ini, nah ini kan hasilnya 3X pangkat 4, berarti kan X pangkat 4 situ. Nanti kan 3 dikali 1 ya, 3 dikali 1 ditambah gini, 3 dikali 1 kan, ini kan 1 koefisiennya X pangkat 3, tapi di sini ada X pangkat 3, nah ini kan 2 dikali 1, oh
kan gitu. Jadi pelan-pelan. Tapi ternyata aku salah ngitung lagi kan gitu. X pangkat 5 ini belum. X pangkat 3 kalikan X pangkat 2 kan X pangkat 5. X pangkat 5. Terus habis itu berarti kan di sini 1 dikali 1 kan. Ditambah dulu. Di sini sebelah sini ada yang menghasilkan X pangkat 5? Nggak ada kan? Ya udah berarti tambah 0 gitu. Terus tambah lagi. Sebelah sini X kuadrat dikalikan 2X hasilnya adalah X pangkat 3 kan. Berarti kan X pangkat 3 ya. Tapi sebelah sini X pangkat 3 nggak ada kan gitu. Tapi di sebelah kanan sini perkaliannya menghasilkan ada yang X pangkat 4. Berarti kan ada X pangkat 4 ya. Kan gitu. Jadi gampang ngono kan. Kalau misalkan ada apa yang besar diurutkan aja gampangnya. Dulu aku sih mengerjakan ini. Jadi kan X pangkat 3. Oh, walah, aku salah ya. Salah kayak sorry ya, sorry. Salah, X pangkat 3 dikalikan X pangkat 2 ke X pangkat 6 gitu. Semoga kalian nggak bingung ya atas penjelasan gue ya. Oke. X kuadrat dikalikan X pangkat 3 X pangkat 5 kan. Sebelah sini yang pangkat paling besar ya itu cuman X pangkat 4 kan. Nah berarti sekarang X pangkat 5 aja. Tulis X pangkat, berarti kan X pangkat 5, terus habis itu X pangkat 4, terus habis itu X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, terus X pangkat 0 kan, nggak ada apa-apa kan di sini. Nah sekarang diurutkan. Yang menghasilkan X pangkat 5, yang sebelah sini cuman 1 kali 1 ya, 1 dikali 1 kan gitu. Ditambahkan, yang sebelah sini nggak ada ya, berarti cuman tambah 0 gitu aja. Terus yang menghasilkan X pangkat 4, yang sebelah sini nggak ada kan, tapi yang sebelah sini ada. Berarti kan 1 dikali 0 tambahkan kok 1 kali 0 aja langsung ya kesuwen. 0 tambahkan yang sebelah sini kan nggak ada yang menghasilkan X pangkat 4, yang sebelah sini kan ada kan gitu, tambah 3 kali 1 kan berarti 1 kali 3 ya, 1 kali 3 X pangkat 4. Terus yang X pangkat 3 ini jumlah semua ya. Tambah di sini X pangkat 0 nanti, X pangkat 0 nanti 1, nggak usah ditulis biar cepat. Terus lagi X pangkat 4 ada udah. Terus habis itu X pangkat 3, X pangkat 5 udah, X pangkat 4 udah. Sekarang X pangkat 3 yang menghasilkan X pangkat 3 yang sebelah sini ada kan, X kuadrat tambahkan 2X. X 2X dikalikan X kuadrat berarti kan 2 dikali 1. Sekarang ditambah yang sebelah sini ada yang menghasilkan X pangkat 3, nggak ada kan, berarti 0 gitu aja. Terus yang menghasilkan X kuadrat yang sebelah sini ada 1 dikali X kuadrat kan, berarti kan 1 dikali 1 gitu kan. 1 nih iki dikalikan di sini X kuadratnya kan 1 kan gitu. Terus habis itu yang sebelah sini 3X dikalikan 2X kan gitu kan. Berarti kan 2 dikali 3 kan, 2 kali 3 X kuadrat. Ada lagi? Nggak ada kan. Nah sekarang yang menghasilkan cuman X atau X pangkat 1 yang menghasilkan cuman pangkat X, yaitu yang sebelah sini jelas nggak ada, yang sebelah sini ada. Berarti kan 0 tambahkan 1 kali 3. Terus yang tidak menghasilkan X sama sekali kebetulan nggak ada. Ya wis iki kan berarti hasilnya. Ini kalau misalkan dihitung, ini hasilnya 1X pangkat 5 kan berarti X pangkat 5. Tambahkan iki dihitung hasilnya 3X pangkat 4. Iki dihitung 2X kan gitu. 2X pangkat 3. Yang sebelah sini dihitung 1 ditambah 8 kan. Ya 1 ditambah 2 kali 3. Iki hitungannya ya. 1 iki 1 ditambah 2 kali 3 berarti kan 2 kali 3 kan 6. 6 mut 4 2 hasilnya kan. Berarti kan iki 2, 1 ditambah sama dengan 1 tambah 2 kan. Hasilnya 3. Berarti kan iki yang ini hasilnya 3X kuadrat. Tambahkan 3X kuadrat. Iki hasilnya adalah 3X. Kan gitu. Tambahkan 3X. Lah udah, berarti hasilnya iki. Jadi sesuai definisinya Rek ya. Meskipun kalian malas menulis, tapi sesuaikan dengan definisi. Runtutkan semua perkalian ya. Jadi nggak perlu menulis semua nih. Cuman ya wes nengarane cari aja yang berpangkat sama. Semoga iki aku takut salah ngitung lagi aku. Jadi awalnya kalau aku dulu malah awal-awal mengerjakan soal kayak gini, aku mesti tak SCTVC, temenan tak SCTVC. Habis tak SCTV baru tak golongkan iki, terus habis itu tak tulis di jawaban. Jadi langkahku tak dioret-oretan, mesti aku cari SCTV-nya dulu hasilnya apa yang lengkap gitu kan. Habis itu baru aku ipok-ipok
niru buku biar gak salah jawabanku. Gitu aku mesti ngono. Ya gak masalah sih, rada-rada sesat dikit kan. Yang penting benar. Maksudnya di langkah ini benar gitu loh. Jadi aku mesti menggolongkan dulu X mangkat 5, X mangkat 4, X mangkat 3. Mana-mana dari perkalian ini yang menghasilkan X mangkat 4, X mangkat 5 gitu. Kalau misalkan nangkin ono 3 gimana? Ya udah diruntutkan sampai 3. Berarti kan X kuadrat terus 3X di sini. Habis itu apa lagi kan sebelahnya lagi kan gitu. Aku nggak banyak-banyak soalnya terlalu sempit tempat hitunganku. Oke lah gitu ya. Semoga kalian memahami. Oke, sekarang kita masuk ke teorema, yaitu bahwa integral, jika D adalah integral domain, maka dx-nya juga suatu integral domain. Oh, lupa lagi. Kalau misalkan ada fx ya. Kalau misalkan ada fx kayak gini, fx sama dengan an x pangkat n dan seterusnya sampai a0 x a0 x pangkat 0, nggak usah. Nah, ini dia disebut monik jika an an dikali 1 sama dengan 1 dikali an sama dengan an gitu. Ini multiplikatif identity element. Nanti bisa dikalikan dengan elemen satuan dari suatu ringnya itu sendiri. Lah gitu, itu jenenge monik polinomial. Nah, sing iki dari sini fx-nya punya derajat, dituliskan gini, degree dari fx itu sama dengan 3 gitu. Sedangkan degree dari gx ini adalah 2 lah gitu. Ini kan yang paling besar kan gitu. Kalau misalkan ini fx-nya sama dengan 0, nanti degree-nya dari fx ini nggak ada, tidak ada. Nah, kalau misalkan fx-nya sama dengan 4 gitu ya, maka ini adalah polinomial konstan, biasanya gitu. Disebut sebagai polinomial konstan. Lah seperti itu, Kak. Udah ya, kita bisa masuk ke teorema sekarang, dan mungkin ini agak pelan-pelan soalnya pembuktiannya juga lumayan membuat horor juga bagi pembaca gitu kan. Oke, semoga kalian memahami apa yang disampaikan di sini. Kita masuk ke teorema sekarang. Oke ya, sekarang kita masuk ke teorema. Jadi misal D ya, D di sini adalah integral domain ya. Integral domain. Maka dx-nya itu juga integral domain juga. Kan gitu. Jadi kan dx kan berarti kan himpunan ini. Jadi kan an x pangkat n tambah an min 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya kan sampai apa a0 a0 gini kan, dimana n-nya integer kan, integer tak negatif kan gitu. Habis itu apa lagi? Dia integer tak negatif. Habis itu terus n-nya integer tak negatif, an-nya itu kan elemen dari D sendiri. Nah, berarti sekarang misal ada fx gitu, fx, gx elemen dari D misal gitu. Kalau misalkan kita ambil fx-nya itu sama dengan 1 misal gitu, ini kan berarti konstan, polinomial konstan kan ini. Nah ini kan kan nanti berlaku fx kali kok fx, oh ya apa, fx kali gx ini kan sama dengan gx nanti, lawang polinomialnya cuma 1. Nah, berarti kan dia punya identitas. Terus lagi habis itu kalau misalkan ya, misal fx-nya sama dengan an x pangkat n tambahkan an min 1 x pangkat n min 1 sampai a0 misal gitu. Terus habis itu gx-nya sama dengan bm gitu ya, x pangkat m tambahkan bm min 1 x pangkat m min 1 sampai b0 ya, b0 kita dapat. Nah berarti kan fx kali gx kan gitu, ini kan berarti sama dengan apa, ada suatu misalkan kayak gini, an
BM terus X pangkat M plus N dan seterusnya kan. Kalau misalkan dikali kan banyak banget kan bentuk AN BM kan, tergantung dari ininya kan. Terus habis itu kalau misalkan dilanjutkan lagi ya, AN kalikan BM min 1 kan gitu. Terus X pangkat N tambah M tambahkan N min 1 kan gitu. Nah itu kan banyak banget ini, nggak perlu tulis semuanya ya. M ditambahkan N min 1. Terus habis itu AN BM min 2 tambahkan X pangkat M plus N min 2. Kok ditambah dikali? Kan gitu. Nah, ini kan banyak banget bentuk ini. Bentuk ini kan banyak banget. Nah, habis itu apa? GX kali FX ya. GX kali FX. Nah, berarti kan kita bisa dapat gini kok nanti. Lapas ya kak, mesti kesentuh. GX kali FX kan berarti kita dapat BM kan gitu, kalikan AN, terus X pangkat M plus N. Terus habis itu tambahkan apa lagi? Sekarang ya yang iki aja tak jalankan gitu ya. Tadi kan yang tak jalankan kan ke AN masuk ke BM. Sekarang biar sama kayak iki, jadi BM-nya yang tak jalankan. Berarti kan BM min 1 kalikan AN. Nah, ini ngono. Terus biar sama X pangkat M plus bukan M min 1 ya. BM kalikan AN terus AN min 1 ya. X pangkat M plus N min 1, jelas kan? Tambahkan BM kalikan AN min 2 ya. Habis itu X pangkat M plus N min 2 dan seterusnya kan gitu. Ini kan berarti dapat gini. GX FX. Tadi yang tak jalankan ini AN nih, yang sekarang tak jalankan BM nih. Gitu. Lah, sini kan D komutatif kan? Komutatif. Nah, terus habis itu berarti kan pasti AN kali BM setiap N sama M. Anggap aja jangan N sama, ini kan yang terbesar nanti. Anggap aja AI terus AJ. BJ. AI sama BJ. Berarti kan dia sama dengan BJ kalikan AI kan. Untuk dia kan di sini elemennya D. Kan gitu. Dia kan komutatif. Integral domain kan D-nya. Untuk I-nya kurang dari sama dengan N, terus habis itu J-nya kurang dari sama dengan M, mulai dari sampai 0. Kan gitu. Nah, ini kan berlaku semua. Entah J-nya itu sama dengan N, entah J-nya itu sama dengan N min 1, terserah kan. Dan ini kan di sini AN kali BM, kita ambil aja salah satu yang ini aja ya. Itu kan pasti sama dengan BM kali AN kan. Karena dia itu kan. Nah, berarti kan IK pasti sama dengan IT gitu loh. Berlaku kan. Karena bisa dibalik gitu loh. Kecuali kalau misalkan IK nggak dibalik, nggak ada jaminan bahwa IK keduanya sama. Gitu. Berarti kan dia komutatif, punya elemen satuan. Nah, sekarang kan IK udah dapat kan kita. Nah, jangan lupa tadi setiap perkalian itu kan ada AI kalikan BJ kan gitu kan, sama dengan BJ kalikan AI untuk setiap I-nya kurang dari sama dengan N, terus J-nya kurang dari sama dengan M. Nah, Fx kali Gx sama dengan 0, berarti kan kalau itu misal sama dengan 0, berarti kan 0x pangkat N tambahkan 0x pangkat itu kan N min 1 tambah dan seterusnya kan. Berarti kan setiap apa jenenge apa sih, astagfirullahaladzim, mau emosi saya. Berarti kan setiap variabelnya pasti setiap koefisiennya kan pasti 0 semua. Berarti kan setiap IK pasti 0 kan gitu. Berarti kan AI kalikan BJ pasti 0. Karena IK ngono, ini kan berarti elemen D. AI kali BJ pasti elemen D kan. Karena dia itu elemen integral domain, berarti kan kalau nggak AI-nya sama dengan 0 atau BJ-nya sama dengan 0. Untuk I kurang dari sama dengan N atau J-nya kurang dari sama dengan M. Kalau yang berlaku IK, berarti kan Fx-nya sama dengan 0. Tapi kalau yang berlaku IK, berarti kan Gx-nya sama dengan 0 kan gitu. Kalau yang berlaku keduanya, nggak masalah. Berarti kedua-duanya sama dengan 0. It's okay, nggak masalah. Lah, seperti itu untuk pembuktiannya. Berarti IK benar ya. Yang mana? Berarti kan pembuktian IK benar. Bukan salah, yang IK.
Pembuktian ini kan benar bahwa kalau di integral domain maka dx-nya juga integral domain. Berarti benar kan sekarang? Nah, seperti itu cara membuktikannya. Oke, kita lanjut ke teorema selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sekarang adalah algoritma dari pembagian dan konsekuensinya. Jadi kita kan sampai sini tuh. Ini sebenarnya ya mirip-mirip sama yang kita pembagian itu. Cuman ini dalam bentuk fungsi biasanya. Jadi kalau misalkan f adalah suatu lapangan ya dari dan diberikan f itu lapangan ya, f-nya ini lapangan. Sini f-nya lapangan dan fx gx adalah suatu elemen dari polinomial fx semua itu. Dengan gx-nya tidak boleh 0, maka terdapat suatu polinomial qx dan rx dalam fx di mana dia unik atau tunggal. Maka sedemikian juga berlaku fx sama dengan gx kalikan gx tambahkan rx lah gitu. Dan berlaku untuk rx-nya 0 atau derajatnya dari rx itu kurang dari derajatnya dari gx gitu. Ini adalah teoremanya. Kenapa seperti itu? Pembuktiannya bisa dibaca sendiri nanti. Jadi kalian pelajari lah ya. Oke, bisa kita lanjutkan sekalian ya. Jadi oke, sebentar. Cek suara, halo. Oke ya, jadi di sini gx sama rx-nya, gx sama rx di sini disebut sebagai quotient atau apa ya, hasil bagi ya. Terus habis itu reminder, sisa. Berarti sebentar. Oh, gx kalikan gx tambahkan rx ya. Rx kan biasanya sisanya kan, mungkin gx-nya kan adalah apa? Namanya sisa bagi kan gitu. Hasil bagi kan. Gx-nya kan hasil bagi, terus rx-nya yaitu sisa bagi kan gitu. Lah, untuk mendapatkan iki ya sama seperti kalian porokapit biasa itu, tapi yang sudah dipelajari di SMA. Mungkin kalau misalkan ada yang tanya kenapa kok tiba-tiba kok gini, lah itu loh kayak ini kan 3x pangkat 4 tambahkan x tambahkan 1 kan gitu. Ini kan hasil bagi, terus ini adalah sisa bagi, terus ini pembagi, ini yang dibagi kan, berarti kan fx-nya iki. Kenapa kok mau bentuknya kok gini kan hasilnya kan gitu. Lah ini kan fx, ini lo pindahan ke kiri, ini kan pasti sama dengan ikuan, sama dengan mirip kayak fx sama dengan apa ini? Qx, rx kan gitu, rx. Terus ini gx, ini gx yang 2x kuadrat plus 2 gx, terus ini adalah qx atau hasil bagi. Ya hasil bagi kan gitu. Ini kan qx-nya berarti. Hasil bagi, pembagi, habis itu adalah ini sisa bagi. Terus habis itu ini adalah yang dibagi kan gitu. Kenapa kok bentuknya kayak gini? Kenapa kok 3x pangkat 4-nya nggak sebelah kiri gitu kan? Nah ini dipindah dari sini ke kiri, pindahkan ke kiri kan, min jadi plus kan nanti. Istilahnya kan min jadi plus, sebenarnya kan dijumlahkan dengan inverse-nya kan gitu kan. Jangan usah bingung. Yes, it's okay kalau misalkan mau dianggap mau apa? Pindah ruas akhirnya tandanya ganti juga nggak masalah, cuman juga nggak gitu. Oke ya. Oke ya, bisa dipahami. Jadi untuk mendapatkan ini mungkin ya harus nanti tak hitungkan gitu. Terus habis itu yang ini juga hampir sama. Lah ini kan fx sama dengan gx kan gitu, kalikan qx tambahkan rx kan gitu. Bagaimana cara mendapatkannya ya? Apa namanya? Ya seperti biasa, perhitungan biasa gitu. Nah, di sini jika fx dan gx adalah elemen dx gitu kan. Dikatakan bahwa gx-nya membagi fx di dx dan menuliskan ini gx membagi fx. Jika terdapat hx sedemikian hingga fx sama dengan gx kalikan hx gitu. Jadi kalau misalkan gx-nya membagi habis fx, berarti kan nggak punya sisa tuh. Lah berarti ya sisanya 0 tambahkan rx-nya, dimana rx-nya itu 0 nilainya kan gitu. Oke ya. Jadi lah kayak gini lah bentuknya. Kalau misalkan gx membagi habis fx gitu, berarti terdapat hx di dalam dx gitu kan, dimana fx sama dengan gx kalikan hx. Lagi paling enak kalau misalkan bilangan real kayak field. Bilangan real kan termasuk field sih. Kalau misalkan nggak field nggak bisa. Jadi setiap elemen di situ ada apa namanya, adalah unit gitu kan. Itu kan. Jadi kalau misalkan nggak gitu,
agak susah ini menghitungnya. Kalau di real kan enak, itu kan filter masuk, jadi nggak masalah gitu. Terus habis itu ketika F adalah lapangan dan A itu dari elemen dari F-nya itu, Fx itu adalah elemen dari polinomial lapangan Fx gitu kan, F besar X, maka dikatakan A adalah zero of multiplicity, jadi sebuah pengali nol ya. Apa ini? Nol dari perkalian K adalah nol dari perkalian K gitu. Jika X min A, pangkat K adalah faktor dari Fx, tapi bukan faktor dari, tapi X min A pangkat K plus 1 bukanlah faktor dari Fx. Ini kalau di bahasa Inggris kan agak mumet juga itu. S min A of the power of K plus 1. Kan iki bukan faktornya dari Fx. Tapi kalau misalkan F min A pangkat K adalah faktor dari Fx, maka A disebut sebagai nol dari suatu perkalian K. Nolnya pengalian K. Makanya agak suka kalau misalkan nama-nama kayak gini tak diartikan itu. Oke. Nanti ini mungkin gak jadi tak hitungkan ya, kalian hitung sendiri ya, gampang lah ini pelajaran di SMA, nggak usah tak ulangi lagi. Lah ini paling enak kayak kalau misalkan ini adalah suatu bilangan real gitu. F-nya adalah lapangan di mana dia itu bilangan real. Ingat ya, F itu lapangan, jadi kan setiap bilangan di situ yang nggak nol dia pasti punya inverse kan. Berarti kan setiap bilangan di bilangan real itu kan berarti unit kan dia, dan setiap unit pasti punya inverse kan gitu kan. Dan dia integral domain kan, bilangan real lah itu, makanya enak banget kalau misalkan dia itu field gitu. Makanya kita ada reminder teorem ini, teorema sisa. Teorema sisa, masih ingat teorema sisa? Ini kan pokok lapangan loh ya. Kalau misalkan dia nggak lapangan nggak bisa gitu. Teorema sisa. Jadi diberikan F adalah suatu lapangan dengan A-nya elemen F gitu, dan Fx-nya adalah elemen dari Fx, maka Fa dikatakan sisa dari pembagian loh, kayak iku sono iku nera. Yo, sono iku nera. Sisa dari Fx adalah, maka Fa dikatakan sebagai sisa pada pembagian dari Fx yang dibagi dengan X min A. Oh, ono teorema nih, pembuktian nih. Itu ada di exercise 5. Mungkin kalian bisa mengerjakan sendiri ya nanti ya. Terus habis itu diberikan F adalah suatu lapangan gitu kan, dengan A-nya adalah elemen F, dan ini teorema faktor ini, yang ini teorema faktor. F adalah lapangan dan A-nya itu elemen F, maka Fx-nya dan Fx-nya adalah elemen dari polinomial Fx. Ingat ini lapangan loh kak ya. Maka A dikatakan 0 dari Fx jika dan hanya jika X min A adalah faktor dari Fx gitu. Dan pembuktian dari ini ada di exercise 13. Kalian bisa coba sendiri nanti. Oke lah, untuk sementara ini sampai sini dulu. Kenapa kau nggak ngitung kan? Soalnya aku rasa nggak susah ya, jujur. Jadi kalian coba sendiri ya. Yang sebelumnya lebih susah soalnya lebih umum kan. Nah ini lebih khusus. Jadi bilangan real itu adalah khususnya dari ring. Ring adalah khususnya dari grup. Nah, ngono. Tadi yang paling umum adalah grup, gampangnya ngono. Makanya kada pas membahas grup kata-kata gimana gitu kan, daripada membahas kayak gini. Jadi ini lebih khusus daripada grup. Jadi umumnya adalah grup yang paling umum. Lebih khusus lagi ring, lebih khusus lagi nanti ada kayak gini lah, seperti itu. Oke, sementara ini sampai sini dulu. Nanti kita bahas polynomial of degree apa ya? Masa dibahas bisa? Nggak usah ya. Sampai sini aja. Kalian sampai situ aja. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan semoga kalian memahami. Dan ingat, kalau misalkan aku bicara, kalian buktikan ini sendiri. Usahakan kalian coba untuk membuktikannya dulu. Soalnya menurutku nggak seberapa susah. Aku ngomong cuman nggak seberapa loh ya. Kalau misalkan susah ya, semoga coba sendirilah. Oke, gitu aja. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan semoga kalian memahami apa yang disampaikan. Dan saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.